Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, walaupun dalam kondisi cuaca yang sedikit hujan. Allah masih menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita agar datang ke dalam majlis ilmu yang penuh dengan barokah ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tergolong orang-orang yang dosa dan kesalahan kita di masa lalu diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat berangkai salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka perkara ini bukan hanya kajian akal pikiran saja, tetapi Isra wal Mi'raj ini harus dikaji dengan keimanan. Kalau akal yang ngaji Isra wal Mi'raj, maka akan timbul satu perkataan mustahil. Tidak mungkin, kata akal, ada manusia yang sanggup melakukan perjalanan minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, jaraknya kurang lebih 1500 km. Amun kada percaya, isuk tulak umroh ukur sorangan. Kalau naik kendaraan unta kurang lebih 2 bulan. Kalau naik kendaraan saat ini
kurang lebih 16 jam. Lalu dari Masjidil Aqsa naik kepada Sidratil Muntaha sampai ke Al-Mustawa. Pulang lagi sampai ke Masjidil Haram. Dalam satu pendapat sepertiga malam, dalam satu pendapat 1 malam. Akal pasti bilangnya mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kudrat Allah, yang iradat Allah, yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi, maka tidak ada kata mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi, Allah cukup katakan terjadi, maka pasti akan terjadi. Banyak ilmu Allah itu yang tidak bisa kita kaji secara akal, tapi harus ngajinya dengan keimanan. Contoh, itu pohon kelapa, Pak. Akarnya di bawah tanah, tapi punya air di dalam buah. Akarnya kelapa itu di bawah tanah, tapi buahnya ada air. Andaikan dipotong pohon kelapa, kadada paralon di dalamnya. Tapi kenapa bisa ada air di dalam buah nyior? Kita aja kalau naikkan air ledeng, naik sampai ke tangki atas tuh pakai paralon. Ini kayak apa caranya? Jangan dipikirkan, diimani aja, gila mau dipikirkan. Akal mengatakan setiap ada anak pasti ada ayah dan ibunya. Akal. Tapi Nabi Isa alaihi salam ada ibundanya Siti Maryam, ayahnya ada. Kenapa bisa terjadi? Allah punya kuasa. Cuman bebinian wah ini jangan diumpat nang kayak ini. Kayaknya mencongol anaknya, abahnya kadada. Ini lain kisah, ini Siti Maryam, wanita solehah. Anaknya Nabi Isa. Nabi Isa Pak belum mantap. Yang mantap lagi Nabi Adam alaihi salam. Kadada mamanya, kadada abahnya. Tapi kenapa Nabi Adam ada? Nabi Adam terlahir, Nabi Adam di atas muka bumi ini, Allah yang berisi kuasa. Kalau Allah yang punya kuasa, Allah yang kodrat, Allah yang iradat, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah, terlebih dahulu dada baginda Nabi dibedah, hati baginda Nabi dibersihkan. Ini kata Habib Mustafa Abdullah Al-Idrus, bukan berarti hati baginda Nabi itu kotor, tidak. Tapi Allah memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwasanya sebelum kita menghadap kepada Allah, di samping bersih zahir kita, bersih daripada hadas dan najis, hati juga wajib untuk dibersihkan. Banyak orang yang bisa membersihkan dirinya daripada hadas dan najis, tapi hanya sedikit orang yang bisa membersihkan hatinya daripada yang namanya penyakit hati. Makanya kita ini banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, karena kita ini banyak penyakit hati yang bersemayam. Apalagi di akhir zaman kita ini nih,
di zaman kita ini banyak penyakit-penyakit yang namanya hasud. Banyak penyakit-penyakit yang namanya buruk sangka. Ini zamannya sudah nih. Yang dihasuti siapa? Caleg. Nang dihasuti siapa? Calon presiden. Yang dukung nomor 1 memburukkan nang nomor 2, nomor 3. Yang pendukung nomor 2 kayak itu juga memburukkan memburukkan nomor 1, nomor 3. Begitu juga sebaliknya. Sampai di media sosial gigir. Dulu kayak itu juga. Ketika Pak Prabowo musuh dengan Jokowi, masing-masing bergelar. Yang dukung Prabowo digelari kadrun kadal gurun, nang dukung Pak Jokowi digelari cebong. Imbah Pak Jokowi terpilih jadi presiden, Prabowo jadi menteri pertahanan, nang bakalahian jadi RT gen kada bungol. Hendak jualah lagi gitu kita. Allahu Akbar. Jangan. Bersihkan diri kita ini daripada penyakit hati. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik maka baik keseluruhannya, tapi kalau daging itu rusak, rusak keseluruhannya. Dia itu adalah hati. Makanya hati-hati dengan yang namanya hati. Ya Allah. Apa penyakit hati yang banyak melanda umatnya Rasulullah di zaman kita ini? Penyakit yang banyak melanda umatnya Rasulullah di zaman saat ini, di antaranya adalah penyakit kufur, kurang bersyukur. Padahal ayatnya sering dengar. Bahkan ada nang hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambahkan nikmat untuk kamu. Tapi kalau kufur, ingatlah azabku amat pedih, ujar Allah. Tapi masih juga hidup mengeluh, masih juga berkeluh kesah, masih juga tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal yakini dengan seyakin-yakinnya, apapun yang Allah berikan kepada kita, semua pasti ada hikmah yang Allah sembunyikan di dalamnya. Allah berikan kita corona 2 tahun lawasnya. Sembahyang berjarak. Kumpul-kumpul kada dibolehkan. Adalah hikmah corona. Ada berkah corona, ada BLT awan UMKM. Ampih corona dapatlah masih. Adalah masih. Yang dapat alhamdulillah, yang kada dapat berarti Anda orang kaya. Jangan nyalahkan Pak RT, jah RT dah. Bubuhannya nare yang dibagi BLT awan UMKM. Kada dapat orang lain, inya belum jadi RT, mun inya jadi RT kok kurang lebih gitu aja. Allah, ada hikmahnya. Allah berikan kita hujan, ada kada hikmahnya? Ada. Dulu ketika kita dilanda panas lawan asap-asapnya, berapa kali kita istighosah minta hujan, kada kabul. Wah, ini kada payah istighosah, kabul hujan. Kada payah istighosahan, kada payah mengeluarkan duit, hujan. Allahu Akbar. Jadi kalau usah gelisah lah masalah hujan, yang datang sikit kada masalah, nasinya masih banyak, insya Allah boleh kena 2 bungkus orang boleh. Kada ngakali kada. Parah kada banyak. 2 bungkus orang boleh. Allahu Akbar. Ya. Allah berikan kita banjir saat ini. Ada enggak hikmahnya banjir? Ada, Pak. Berkah banjir mandi berenang gratis. Coba mun ke Sencalang sana mandi Bukunyong.
Masuk aja 30.000 mun kada silap. Aku beli mah beranah 150.000, belum minyak mobilnya lagi, belum makannya, belum minumnya, 1 juta habis. Nih anakku mandi bekunyong gratis tiap hari, anakku hampir bekunyong. Wah, senang hati kekanakan. Menyenangkan hati anak tuh Pak, payah, perlu biaya. Ini anak senang air pasang, masuk ke dalam rumah, alhamdulillah, bekunyong anak dalam rumah. Ya Allah, aku air masuk dalam rumah Pak, tapi yang tahun dulu, tahun ini ada lagi kuban gue dah rumah. Masuk yang tahun dulu tuh sampai ke rumah, biniku gigir dah. Ya biniku bang nyanya, banyu masuk bangai dari dapurnya nya. Aku santai aja dah di dalam kamar. Dah. Ngapa abang nih maka santai? Ya aku hendak diapakan? Hendak bemamai lawan siapa ya aku bemamai? Bemamai lawan bupati, rumah bupati banjir ya kok. Hendak bemamai awan Allah Ta'ala. Untung banyu nang dinaikkan Allah kada buaya. Amun sawat buaya yang dinaikkan Allah, berkumpul buaya darat lawan buaya laut. Ayo, santai aja ya aku, ada hikmahnya. Mun hendak mandi junub ya aku tinggal guguling aja lagi situ. Tinggal guguling aja lagi di lantai. Nah, ya Allah. Tenang aja. Semua yang Allah berikan kepada kita pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada nikmat itu yang dibungkus dengan musibah. Ada dalam musibah itu nikmat yang Allah sembunyikan. Ada. Makanya syukuri aja. Nah, alhamdulillah diberikan Allah hujan, alhamdulillah. Diberikan Allah panas, alhamdulillah. Diberikan Allah banjir, alhamdulillah. Diberikan Allah kada banjir, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang rumahnya kebanjiran Allah berikan rezeki, bisa berulah rumah yang lebih tinggi kada kebanjiran lagi. Amin ya rabbal. Behimat jawab sunyaan berarti kebanjiran berataan rumah lah. Allahu Akbar. Makanya hidup jangan banyak mengeluh, syukuri saja. Allah jadikan kita orang alim, orang yang berpengetahuan agama, yang Allah titipkan agama untuk kita. Syukur alhamdulillah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat beragama itu? Istiqomah, amalkan agama yang Allah titipkan untuk kita. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah terlebih baik ketimbang memiliki 1000 karomah. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu nang kada diajarkan bagikan pohon yang kada berbuah. Ilmu Allah titipkan untuk kita. Istiqomah, mana nang halal gawikan, mana yang haram tinggalkan. Jangan yang haram dihalalkan, yang halal diharam-haramkan. Nah, kita ini kan bisa alim Pak, karena Allah titipkan paham untuk kita. Sama mondoknya, sama gurunya, kitabnya sama belajarnya, tapi keluar dari pesantrennya kan mau sama alimnya. Tidak mau sama alimnya. Sama, di pondok tuh sama, tinggalnya sekamar. Gurunya sama, kitabnya sama, belajar, tapi alimnya keluar dari pondok kada mau sama. Istiqomah. Jadi ustadz, jadi ulama, jadi penceramah, istiqomah. Mana yang halal dikerjakan, mana yang haram ditinggalkan. Ini jangan jadi ustadz kada istiqomah. Nah, hati-hati. Zamannya politik nih banyak benar nih yang melanggar aturan-aturan agama. Banyak nih, banyak. Bahkan bukan dari kalangan orang awam saja, dari kalangan ustadz gin banyak. Didatangi caleg ke rumah,
Dijulungi caleg, amplop minta julungkan kepada jamaah, Bu, hendak aja tuh Aku ini berapa kali dah ditawari dah. Alhamdulillah sampai wahini belum ada yang kuterima lagi. Ada yang nawari 200.000 sekepala. Ada yang nawari 150.000 sekepala. Ujar kok, lonte aja sekali main jaku 200.000. Amon semalam bisa 2 kali main 400.000. Sebulan 12 juta. Setahun 144 juta. 5 tahun 750 juta. Tuh nyamannya jadi orang ekonomi guru. Menghitungnya tuh nyaman. Deh. Lonte aja ya kok 200.000 sekali main. Aku nih ustad 200.000 5 tahun. Murah harga diriku daripada harga lonte ya kok. Pandak sarik akhirnya. Marahnya kada datang lagi kada masalah. Kada datang lagi kada apa-apa. Alhamdulillah aku makan saja bang. Ada masalah. Ya Allah ya Karim. Coba pikir-pikir. Bapak nang hadir pengajiannya nah. Lah, dihargai orang 200.000 5 tahun. Kira-kira harga diri Bapak lebih murah apa kada dari pelacur? Amun merasa lebih murah, jangan diambil. Nah, bang Ustadz nya karas, dasar kayak itu juga bang aku nih. Karas itu bang dah. Memang bujur. Lah, bujur. Ya Allah. Hati-hati. Istiqomah. Sudah istiqomah diamalkan. Sudah diamalkan, diajarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat sagan orang lain. Kita ditakdirkan Allah paham ilmu agama, diberikan Allah paham agama, tahu dengan agama, maka kita ajarkan kepada tetangga kita yang membutuhkan, kita ajarkan kepada kerabat kita yang membutuhkan, kita ajarkan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Sudah kita ajarkan, niatkan di dalam hati, yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, bukan mengharapkan daripada amplopnya. Kada berharap amplopnya, dibagi Allah dibagi orang alhamdulillah, kada dibagi orang kada masalah. Sebab jadi ustadz itu, jadi penceramah itu pengabdian, bukan mata pencaharian. Ikhlaskan saja apa yang kita ajarkan kepada orang lain, apa yang kita berikan kepada orang lain, baik ketika kita jadi guru ngaji kah, jadi ustadz kah, jadi penceramah kah, yakini Allah pasti akan membalas itu semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah adakan jalan keluar atas apa yang kita hadapi, kesempitan, kesulitan dan lain sebagainya. Allah berikan rezeki dengan jalan yang kada disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah penuhi kebutuhannya. Jangan khawatir. Gak usah bertarget jadi penceramah. Ulun di WA orang Pak, ditanyai, mau PT, mau WA, Ustadznya berapa target ceramah ke sini? Maklum Ustadznya biaya kami terbatas. Aku kada berjual agama kada. Gak usah bertarget Pak. Allahu Akbar. Ajarkan. Dibagi orang alhamdulillah, kada dibagi kada masalah. Jangan jadi penceramah, jangan jadi ustadz, jangan jadi guru ngaji. Yang kita harapkan adalah pemberian orang lain. Kalau kita mengharap pemberian orang lain,
andaikan orang tidak memberi untuk kita, tidak dibagi kita sesuai harapan kita, timbul yang namanya sifat kecewa. Nah, makanya otak ini jangan isinya amplop. Kalau isinya amplop kacau nih. Deh, diundang orang ceramah ke sini dah kebayang dah. Bah, amon ceramah di Guntung nih bisa 2 juta dibagi orang. Andai kan sekali sampai ke Guntung ternyata kada seitu dibagi orang, oh timbul rasa kasal dalam hati. Kenapa? Otaknya duit. Jangan, ikhlaskan saja. Bagi orang alhamdulillah, kada bagi orang kada masalah. Tapi insya Allah hidup kada juga susah. Insya Allah kada susah hidup tuh. Takutnya Ustaz Ahmad Habibie ini. Takutnya susah lah jadi Ustaz tuh kada lo boleh. Nyaman lo boleh. Mamai orang, imbah bulik sami orang. Allah. Ya. Makanya jujur panitia lah. Aku kesini nih, kada pusing mikirkan amplop tuh, kada pusing tuh. Tidak aku mikirkan amplop tuh, kenapa? Kenapa aku mikirkan amplop? Ada panitia mikirkan. Kenapa aku mau mikirkan? Lah, terus aku mikirkan yang gitu. Allahu Akbar. Yang alim istiqomah, yang alim amalkan agama, amalkan ilmu, ajarkan kepada orang lain. Ikhlaskan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum alim, syukur. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat belum menjadi orang alim? Belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan. Kun aliman, kata Nabi, jadilah orang alim. Au muta'alliman, andai tidak bisa jadilah orang yang belajar. Au mustami'an, kalau kada bisa jadilah orang yang mendengar nasihat-nasihat yang baik. Au muhibban, kalaupun kada bisa jadilah orang yang tidak membenci kepada orang yang menasehati yang baik. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang kelima, alim kada, belajar kada mau, dinasehati bemamai. Nah, ini kacau nih. Orang nasehati kebenaran, yang dinasehati orang itu baik, boh pemamai. Duluan aku jah makan garam daripada kau, pantas emosian, banyak makan garam. Ada aja nang kayak itu tuh. Yuk kita sembayangan yuk, cah aja sembayang kau mati kada sekubur juga. Siapa juga hendak mati sekubur lawan ini? Kada sembayang dah. Allah. Ayo belajar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin hidupnya bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia hidup di akhirat dengan ilmu, ingin bahagia hidup dunia dan akhirat dengan ilmu. Kita nih kada bisa hidup bahagia dunia maupun akhirat mun kada tahu ilmunya. Dunia aja kada bisa bahagia mun kada tahu ilmunya, apalagi akhirat. Orang nang buulah, orang nang beisi ilmu aja pak bisa salah. Harap buulah gambong, sesekali gambong tuh bisa bantot. Beilmu tak? Apalagi nang kada beilmu. Nah, apalagi nang kada beilmu. Nang beilmu aja bisa salah, apalagi nang kada beilmu. Nah, makanya tuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Orang yang duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, khairun min antusalliya al-faraqah, terlebih bagus ketimbang orang sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirnya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu, terlebih bagus ketimbang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ada nang sanggup kita nih sembahyang sunnah 1000 rakaat? Ada nang sanggupnya. Kita nang hadir nih, ada nang sanggupnya sembahyang sunnah 1000 rakaat. Termasuk nang berceramah nih kada sanggup juga. Jangankan 1000 rakaat, orang mah ini tarawih aja yang 20 rakaat.
imamnya tuha, bacaannya lambat, banyak tukang ngomeli imam, isok pindahan inya surau. Cari nang 11, sekali nang 11 itu pulang imamnya, gerunong sidin. Aja nang tuha ini pulang imamnya ya kan. Ya Allah, nah, ayo belajar. Jangan kalah awan kami di Parit 8 loh. Kami Parit 8 lah, mun dibanding surau nih lah, harat surau nih daripada surau kami. Nah, tapi mun masalah ngaji aku ada tahu lah. Ya sah Habibi nang tahunya. Tapi mun kami di Parit 8 tuh ngaji itu luar biasa nah. Bujuran ngaji. Malam Senin yang ngajar Quran tuh Haji Amiruddin. Ngajar Quran di surau. Nah, mun kami di rumah, majelis di rumah, habis itu kekanakan ngaji adalah sekitar 50 orang yang ngaji itu. Ada suah kami punguti biaya adalah 50 orang. Mun bapak mamaknya hidup 100 orang kali 200 caleg mah dapat 100 suara tuh. Malam Senin belajar Quran Parit 8 tuh yang ngajar Haji Amiruddin tuh yang tinggalnya di Jalan Sohada Bintang PDAM. Harat ngaji itu 27 tahun mengkada salah beliau tuh ngaji awan almarhum Kiai Haji Bustani Qadri. Harat tuh harat, sifatul hurufnya harat, sidin tuh memang alim juga. Nah, ilmu alatnya harat, nahu sorabnya harat. Sidin tuh majari ngaji tuh yang ngajinya Pak luar biasa Pak. Tuha umpat ngaji Pak. Jarang ada nang anom anak pun ada. Yang lainnya tuha walaupun bacaannya pas-pasan, suruh baca alam tarakai dasarakai. Tapi semangat ngaji itu luar biasa. Wah, ngajinya luar biasa. Mun aku ngajarnya malam Senin sih tata. Malam Senin aku ngajar sih tata. Nah, aku ngajar kitab Irsyadul Ibadah. Irsyadul Ibadah itu babnya bab muamalah. Bab muamalah. Dan dulu bab wudu sampai kepada bab haji sudah kalah. Bab ibadah sudah kalah, babnya bab muamalah. Ya. Kalau ibu-ibunya tuh Pak ngajinya luar biasa. Datang ke pengajian bawa wadai, masing-masing bawa wadai Pak. Ada nang bawa gambung, ada nang bawa untuk, ada nang bawa pisang, ada nang bawa tapai. Mun kada caya datang kayak malam Sabtu ke sana. Ada bawa wadai itu Pak sebiji harganya 5.000. Ada wadainya tuh sebiji 5.000. Nah, ada wadainya tuh sebiji 2.000. Ada wadainya itu sebiji 500 harganya. Ada wadainya itu 20 biji 2.000. Ada kikicak 20 biji 2.000 mun kata saya tukar hakena. Hitung surang. Ya Allah. Tapi semangat ngajinya tuh luar biasa. Ini yang harus kita contoh, kita ikuti. Walaupun yang ngajinya tua, yang ngajarnya muda, ini kada memandang unzur maqal wala tanzur manqal. Jangan lihat siapa yang berbicaranya, tapi lihat apa yang dia katakan. Nah, yang disampaikannya bagus. Ini kan kalau majelis kita nih di surau ini kan ada Ustadz Ahmad Habibi loh kan. Majar beliau ilmu fikih, datang Pak Ai datang. Luangkan waktu itu, luangkan. Jangan hidup nih cari dunia terus. Dunia nih tidak ada habis-habisnya. Lah, tidak ada habis-habisnya dunia nih. Kayak ini pangga dan dunia nih. Lah, tidak ada habis-habisnya. Mulai dari BIC Honda Astrea Grand sampai Supra sampai wah ini PCX ngarannya masih Honda juga. Tidak ada ubahnya juga di dunia nih Cuman mesinnya aja beda. Ayo duduk majelis ilmu, ramaikan majelis ilmu nih. Belajar. Banyak orang saat ini Pak yang tidak paham ilmu fikih itu banyak. Banyak yang tidak paham bagaimana air mutlak, mustakmal, mutannajis. Yang tidak paham bagaimana cara berwudu, bagaimana mandi daripada hadas besar. Belum lagi tentang rukun-rukun salat, mana rukun qauli, fi'li, rukun qalbinya. Banyak nang kada paham tuh banyak. Jangan sampai mun hendak menikah hanya belajar mandi junub. Banyak tuh.
Esok hendak menikah, malam belajar mandi junub, datang ke rumah Ustaz. Ustaz ya, esok aku hendak mau undang Ustaz. Akad nikah di kantor kuah, nggih. Ustaz ya mandi junub kayak Ustaz ya. Tolong Bang Ustaz ya. Jaku mandi junub tuh dua narai. Rukunnya yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Cuman airnya itu jaku kada hingkat air sembarangan. Airnya harus mutlak, kada boleh mustakmal, apalagi mutan najis. Ini jaku kada cukup seminggu menerangkannya. Singkat aja Bang Ustaz, jahnya kayak apa? Cara mandi junub singkat aja Ustaz aja. Jaku di rumah beisilah sumur. Ada Ustaz aja. Cuman belakang rumahku parit, nah bagus jaga. Kena jaku man sudah junub lah, berniat di atas. Sengaja aku mandi junub karena Allah Ta'ala. Pas tajun jaku bernyalampuk, timbulkan lagi niat di dalam itu. Dan di atas itu baca lapas niatnya. Pas tajun, timbulkan niatnya jaku. Sengaja aku mandi junub karena Allah Ta'ala. Bangkit lagi jaku. Insya Allah selesai mandi junub. Cuman ia mun banyu pasang, mun banyu surut. Tajun lumpur nerai. Ayo. Ini sudah hendak nikah, hanya belajar. Kayak apa? Yang tuha kada tahu mandi junub, berarti selawas ni ibadah tuh hanyalah dapat kosong belaka. Wudu kada bujur, mandi hadas besar kada bujur, tapi sembahyang tunggat-tunggit. Nah, kuncinya daripada sholat itu bersuci. Namun sudah kantor kuat takoni hendak nikah bujur. Coba baca lapas niat mandi junub, sanyum. Asaan sanyum bisa, rupanya sanyum kan bisa. Allahu Akbar. Ada nang nekat lagi jawab dah. Coba baca lapas niat mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan teri, ikan keli. Aku masak dalam kuali. Pagi ini aku mandi. Malam tadi junub lawan bini. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Di mana belajar? Abahku mengajari. Rupanya ahli pepantunan abahnya. Ya Allah. Orang bahari itu dasar ahli pepantunan, tapi bukan sagan mandi junub. Sagan perang, iya orang bahari itu. Sagan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tahan dipukul, tahan dipahat. Sampai wah ini kitabnya deh itu. Cuman keyakinan orang bahari itu. Orang bahari itu lah. Amun hendak mon hendak anak-anaknya telah, anak-anaknya tuh orang bahari itu lihatlah jarang tuha-tuha kawinan. Anak-anaknya tuh lah, amun sudah menanjak umur 17 itu sudah lambat dah kawinan dah. Nah peninian kami itu umur 14 tahunan dah kawin dah. Itu tuh ada pemanisnya rupanya orang bahari itu. Ada bacaan pemanisnya tuh. Aku suah juga Bang diajari gitu tuh. Ada rupanya bacaannya. Mon bebinian tulah pas hendak berpupur. Bismillahirrahmanirrahim. Pupurku si pupur baras. Ku andak telapak tangan. Siapa haja mandang ku bungas. Banyak nang datang karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bahari. Sagan bebinian. Mon sagan lelakian rupanya lain pulang. Kita lelakian ini kada berpupur tapi berminyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minyakku si tuang-tuang, ku andak dalam kuali. Siapa haja mandangku senang, banyak nang datang menyasahi. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang bahari. Cuman kaiku jangan salah baca. Mon salah baca, kada disasahi orang, tapi mati bunuh kawan. Minyakku si tuang-tuang, ku andak dalam kuali. Berdiri kayak biruang, bejungging kayak babi. Ya Allah. Sudah hendak kawin, hanya belajar. Jangan belajar. Mumpung guru kita masih ada, jamaah yang dimuliakan Allah, ustadz kita masih ada, masih bisa menyebarkan ilmu-ilmu agama untuk kita. Ikuti majelisnya, datang ke majelisnya, duduk belajar kita. Tapi belajar jangan juga sembarang belajar, lihat gurunya. Apakah gurunya ahlus sunnah wal jamaah? Ataukah gurunya menganut paham selain ahlus sunnah wal jamaah?
Sebab sekarang banyak timbul pengajian-pengajian, banyak timbul majlis-majlis yang mana sudah meninggalkan syariat agama. Sembahyang kada payah lagi betamat. Ada doa. Para kampung kami itu, wah ini 24 orang kurang lebih kada sembayangan lagi. Asal orang azan bekijin. Orang sembahyang di Makkah janya sudah sembahyang. Pian percayalah. Orang sembahyang di Makkah nya sudah sembahyang, percayalah. Mun percaya sama bungulnya. Makkah lawan Tembilahan beda waktu loh. 4 jam 3 menit ya loh. Mun di kita sembahyang Jumat Makkah masih pagi lagi jam 8. Sembahyang Jumat di mana ini kira-kira? Percayalah. Makanya jangan percaya nang itu tuh. Ya. Wah itu jahnya wali itu wali itu kada meninggalkan syariat kada. Ada wali yang meninggalkan syariat tuh ada. Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Yang namanya sembahyang itu aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan dan perbuatan tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukun qaulinya, ada rukun qalbinya, ada rukun fi'linya. Nang kita gawikan maghrib tadi, isya tadi, kita mengangkat takbir, mulai dari melapas, mulai dari niat sampai kepada salam, angkat takbir sampai kepada salam, itu nangarannya sembahyang. Jadi jangan percaya awan orang yang nyambat sembahyang tuh cukup bekijim aja sudah sembahyang. Jangan percaya. Nah, hati-hati nih. Ini banyak yang seperti itu tuh. Selidiki pengajiannya. Ternyata ujung-ujungnya jadi dukun. Bujuran. Jadi dukun. Ujung-ujungnya bisa mengobati orang. Lah, bisa mengobati orang, berisi ilmu taguh. Ya tuh semua mengobati orang, berisi ilmu taguh, bisa meneniup banyu. Nah, meneniup banyu orang datang. Jangan diumpati. Siapapun yang mengajarinya, hendak anak tuan guru kah sekalian yang mengajarinya, hendak cucu tuan guru kah, mun inya melanggar syariat agama, jangan diumpati. Lihat tuan guru Hidayat, Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari. Kayak apa hebatnya tauhidnya? Pengarang kitab Aqaidul Iman, pengarang kitab Asraris Shalah, pengarang kitab Amal Ma'rifah, pengarang kitab Syair Ibarat. Apa bunyi di dalam kitab Syair Ibarat? Siapa meninggalkan sembahyang zuhurnya, serasa membunuh Nabi sekaliannya. Dibisik Allah pintu rezekinya, tiada diterima segala doanya. Buka dalam kitab Syair Ibarat. Yang hebat masalah Nur Muhammad di zaman kita saat ini, almarhum guru sekumpul. Tapi adakah almarhum guru sekumpul mengajarkan masalah sholat? Yang kita ketahuilah, yang hebat masalah Nur Muhammad di zaman kita saat ini, almarhum guru sekumpul. Adakah almarhum guru sekumpul mengajarkan kita agar meninggalkan syariat? Adakah almarhum guru mengajarkan kita boleh kada sembahyang? Tidak ada. Lagi yang wali kewaliannya itu masyhur, almarhum Ayah Ali Tungkal, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ismail Negara bin Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Sihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mun kada salah ulun kayak itu silsilahnya. Adakah almarhum ayah mengajarkan kada sembahyang? Kada khilafku kayak itu silsilah beliau tuh. Adakah almarhum ayah mengajari kada sembahyang? Kita ini kan orang Tembilahan, bertarikatnya mursyidnya ke sana. Nah, Ayah Ali Tungkal, adakah Ayah Ali mengajarkan kada sembahyang sadan kita? Tidak ada. Makanya jangan umpat-umpatan aliran-aliran kada sembahyang. Daerah kita nih Pak, ada satu kampung halam. Aku ceramah bulan Maulid.
naik pompong. Dari naik pompong tuh ke sana berjalan betis pulang, kurang lebih 1 jam lah jalan betis. Kurang lebih 1 jam jalan betis. Sampai sana peringatan Maulid Nabi. Ini kan acara pagi menjelang siang. Lah imbah acara lah aku sembahyang zuhur. Sekali sembahyang zuhur kulihat aku narai sorangan. Yang lainnya tuh berdirian tuh. Berdudukan di pelantaran masjidnya dah. Sekali Isra Mi'raj undangnya pulang aku ceramah, sadang bebet habis-habisan. Pakai pompong, nang maajeri nang tukang bawa pompong rupanya. Lah, sekali bulik kulihatku di pompongnya ada parang. Kulihatku di pompongnya ada parang. Aku duduk kayak parang. Kalau kue sidin pemamai kan, dicabut sidin parang, jejakku parangnya kada hingkat juga sidin mencabut. Kau pikir juga aku bakalan. Ada tuh. Ada lagi Pak satu daerah. Ini yang berkisah orang sana juga. Dulu di tempat itu Pak, di tempat itu, nah ada yang mengajar pengajian sampai jam 2 malaman. Subuh gurunya kada bangun. Sembahyang subuh kada bangun. Lalu pagi gurunya bangun ditakuni awan yang ngaji, guru kada sembahyang subuh kah? Kada ada gerak dari Allah Ta'ala. Jaku mun ketemu guru tuh tampar guru tuh. Kenapa maka ditampar mun gurunya sarik? Kenapa kau menampar aku guru? Tanganku ini Allah Ta'ala menggerakkan nampar pian. Ada nang kayak itu tuh. Wih banyak. Belum ajaran yang berwuduk tuh berjapaian aja ada. Belum lagi ajaran yang sunyaan di dunia ini milik Allah Ta'ala. Dada milik kita nih dada. Sunyaan di dunia ini milik Allah Ta'ala. Pohon mangga tumbuh di hadapan rumah kita, mangganya Allah Ta'ala. Sepida nang beandak, sepida Allah Ta'ala. Ujarku, binimu tuh bini Allah Ta'ala kah? Ada mau juga ya. Ada nang kayak itu tuh. Ya Allah ya Karim. Makanya tuh hati-hati, jangan salah pilih guru. Hati-hati juga, sekarang timbul lagi pengajian-pengajian yang suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang lain. Sikit-sikit amaliyah orang lain salah, sikit-sikit bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu aja dalilnya. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Orang maulid Nabi bid'ah masuk neraka. Orang Isra Mi'raj bid'ah masuk neraka. Orang tahlilan bid'ah masuk neraka. Orang baca Yasin malam Jumat bid'ah masuk neraka. Berarti surga tuh bubuhannya nara isinya lokolah. Allahu Akbar. Ini hati-hati. Suka nyalah-nyalahkan orang. Baca kunut subuh bid'ah. Jangan kayak itu. Buka dulu, ngaji dulu betul-betul. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangan Syekh Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Ada dalil berkunut. An Anasin. An Anasin qol, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu bis subhi hatta farakat dunia. Daripada Anas berkata, Rasulullah itu senantiasa membaca kunut di dalam sholat subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Ada dalilnya. Nang kada berkunut juga ada dalilnya. Yang kada berkunut itu ada dalilnya. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi thumma taraka. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah membaca doa kunut itu sebulan lamanya, mendoakan sebahagian orang Arab, kemudian Nabi meninggalkannya. Ada dalilnya. Kunut ada dalilnya, kada berkunut ada dalilnya. Nang kadaduk, nang kadada itu, nang kada sembahyang subuh itu kada ada dalilnya. Kunut ada dalilnya, kada berkunut ada dalilnya. Yang kada sembahyang subuh kada ada dalilnya. Ini kadang kunut dipermasalahkan. Sunnah kunut tuh sunnah abad
menurut mazhab Imam Syafi'i. Andaikan kada bekunut, maka sunnah ditapal dengan sujud sahwi. Andaikan kada sujud sahwi, maka kada masalah. Sembahyang subuhnya tetap sah. Kan kayak itu. Ini masa orang baca doa kunut masuk neraka? Sembahyang subuhnya kada dinilai Tuhan kah? Ya Allah ya Karim. Ada lagi tradisi orang kita tembilahan. Turun tanah 3 hari, 7 hari, nyelawe 40 hari, nyeratus, bahaul. Ada tradisi orang kita tembilahan. Oh janya itu kada ada dalilnya, ngaji dulu. Nah, buka dalam kitab Tajhizul Mayyit. Karangan Ayah Ali Tungkal halamannya 41. La ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula farhamu mautakum bisadaqah. Kata Nabi, tidak datang kepada orang yang meninggal dunia itu kesusahan di malam pertama ketika dia berada di dalam kubur. Orang yang meninggal dunia itu malam pertama di dalam kubur itu merasa susah, resah, gelisah. Farhamu mautakum bisadaqah. Maka kasihani mereka dengan cara engkau sedekahi. Sedekahi pakai apa? Pakai doa, pakai bacaan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bacaan ayat suci Al-Quran dihadiahkan untuk yang meninggal dunia. Andai gin yang merasa kada sampai, andai pun pian merasa kada sampai, tapi yang baca tetap dapat pahala. Pahala membaca la ilaha illallah, pahala membaca Quran, pahala berdoa. Ayo, yang mau doakan silakan. Setiap kita punya suku masing-masing, punya tradisi masing-masing. Kalau kami biasanya itulah malam pertama turun tanah, 3 hari, 7 hari nyelawe, 40, nyeratus bahaul. Cuman ini kami kada jadikan kewajiban di dalam keluarga kami. Mampu dilakukan undang orang ramai, kada mampu kami kumpulkan keluarga kami baca surangan. Baca surangan kami. Kami tidak pernah mewajibkan dengan hal-hal yang begini. Bahkan dalam tradisi keluarga kami ada lagi Pak. Amun keluarga meninggal dunia, itulah buulah apam surabi. Mun ditakuni peninian kami, nek ngapa maka buulah apam surabi? Ini cuy. Mana tahu keluarga kita nih banyak dosanya, diazab Allah di dalam kubur, dicambuk malaikat, tangkis pakai apam surabi. Ya kuni ay tahambur apam surabi. Tambur nih aja apam surabi, bukan apam surabinya, sedekahnya. Ya Allah, ya. Udah kami punya meruai orang Bugis. Meruai kami itu orang Bugis. Orang Bugis. Akhirnya kada ada acara turun tanah 3 hari, 7 hari nyalai. Itunya yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7 tuh bahaulai lagi nya kayaknya. Ada yang kayak itu. Ada macam-macam bang caranya. Yang jelas yang dilakukannya kada menyalah. Yang dibaca Al-Quran ada dalilnya. Tuh, nah, mau setiap malam bagus lagi. Kada mau kada masalah. Yang jelas itu bukan kewajiban. Jangan sampai kayaknya lah turun tanah berhutang. 3 hari berhutang. 7 hari berhutang. Nyelawi berhutang. 40 berhutang. Nyeratus nang berhutang mati. Kenapa? Kebanyakan hutang. Akhirnya mati. Nah, itu usah dipaksakan. Nah, apa sambungan hadisnya? Faman lam yajid falyusolli rakaatain. Andai kamu kada mampu melaksanakan hal yang demikian, maka dirikanlah sholat 2 rakaat. Ini yang dikenal sebagai sembahyang hadiah. Nah, niatnya kada sembahyang hadiah, bang. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, rakaat yang pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi 1 kali, baca Alhaqumut Takasur 1 kali, baca Qul Huwallah 11 kali. Rakaat kedua juga kayak itu. Tuh mendadak khilaf keterangannya ada di dalam kitab tuh. Aku bisi kitab tuh. Nah.
Bisi ke. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu kada boleh. Siapa nyambat? Nang kada boleh itu membaca Al-Quran di dalam kuburan. Dalam kubur, siapa nak baca Quran? Pun membacakan Al-Quran di pinggiran kubur boleh aja bang. Kada masalah. Bahkan di dalam kitab yang sama, halamannya 39, barisnya paling bawah, apa yang dianjurkan ketika kita berada di sisi orang yang mau dikuburkan? Ambil sekepal tanah, baca minha khalaqnakum, letakkan di kepala mayit. Andai tidak bisa, letakkan di dalam peti mayit. Minha khalaqnakum, ambil lagi sekepal tanah, wa fiha nu'idukum, ambil lagi sekepal tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis 7 kali banyaknya. Tuh, ada anjurannya tuh ada. Bukan kada ada. Lah, buka kitab I'anah deh. Buka kitab I'anah. Lah, minha khalaqnakum dan lain wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Makanya harus hati-hati. Pian amanah hanya ngaji jangan suka nyalahi orang. Lah, jangan suka nyalahi orang. Amaliyah orang, andai kita melihat amaliyah orang itu kada sesuai dengan amaliyah yang kita pelajari, jangan langsung nyalahkan orang, tapi koreksi diri sendiri. Mungkin kita yang kurang membaca. Ini kadang orang betahlil sibuk, orang yasinan malam Jumat inya sibuk, orang Isra Mi'raj inya sibuk, dah ngurusi orang aja gawian amaliyah sorangan. Kadang sembahyang subuh inya aja kada terpelihara. Orang usoli farda subhi sembahyang jam 5, inya jam 8 usoli farda subha, gabungan subuh lawan sembahyang duha. Ya Allah, ya, makanya hati-hatilah. Belajar tuh hati-hati. Cari guru itu yang jelas sanadnya. Cari guru itu yang bujur-bujur ahlus sunnah wal jamaah. Aku ada dibagi kiai kitab tuh Al-Munqidhu minad dhalalah karena kitab itu berbicara bagaimana ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, sekarang banyak aliran. Jangan sampai masuk aliran-aliran sesat. Jangan sampai juga masuk ke dalam aliran yang ketujuh nyesatkan orang lain. Yang ketujuh memandang salah orang lain. Yang ketujuh memandang amaliyah orang lain itu salah aja. Seolah-olah amaliyahnya saja yang betul. Kalau sudah ada di dalam diri kita hal yang demikian, amaliyah orang lain salah menurut kita, hanya amaliyah kita yang betulnya, berarti dalam diri kita ada yang namanya sifat sombong. Hati-hati. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada setimbang semata kecilnya dari biji sawi sifat sombong. Hati-hati. Makanya ulun ingatkan kembali. Ingatkan kembali. Hati-hati dengan aliran-aliran yang mengajarkan kada payah sesembahyangan lagi. Dengan aliran-aliran yang mengajarkan berlepas daripada syariat. Dan juga hati-hati dengan aliran-aliran yang memandang amaliyah-amaliyah orang lain salah, seolah-olah hanya mereka yang paling benar. Belajar cari guru. Guru mana Ustadz? Terserah guru mana. Cuman ulun ingatkan, jangan ngaji di guru jauh, guru parak, sunyi majelisnya. Tuh ingatkan lah. Ini kadang ngaji ke jauh. Tapi mun guru parak rumah diliwati majelisnya, ada suan tungol langsung. Yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang ngaji di tempat jauh, guru nang di parak rumahnya itu nang dilecehkannya, nang dihinanya. Cah guru kami sana tuh alim daripada guru nang parak rumah kami. Hoi, amun mati siapa nang menyembahyangkannya? Siapa nang memandikan jenazahnya? Mun kada guru parak rumah tuh. Jangan dihina-hina. Ini dibanding-bandingkan guru. Cah guru kami itu ngalihai nyambetkan alim janya.
yang ngajinya banyak. Nah, yang banyak mun guru yang para rumah tuh dari papa belum. Isok mun kira-kira mati, nang guru jauh tuh kah datang. Nang guru jauh tuh kah yang memandikan jenazah kita. Nang guru jauh itu kah yang mengurus jenazah kita. Nih guru nang parak nih. Makanya guru nang parak tuh jangan disia-siakan. Mun hingkat disantuni guru nang parak tuh. Nah, ini datang guru dari jauh-jauh disangui hundang galah. Dimasakkan hundang galah, dimasakkan daripada daging. Guru nang parak-parak iwak karing nari yang adanya. Kesian guru. Perhatikan tuh guru nang parak-parak rumah kita tuh. Dah sejahterakan inya. Tuh sejahterakan inya. Sebab nih guru nang parak inilah yang mengurusi daripada jenazah kita nantinya. Mun kita mati duluan. Mun inya mati duluan. Itu nang ngalih tuh. Nah guru nang parak-parak. Ayo. Perhatikan guru nang parak dengan kita tuh. Perhatikan imam-imam surau kita tuh. Di hati mun inya kadada baras di rumah iurang sumbang baras ke rumahnya. Nah, sumbang baras ke rumahnya, sumbang hintalo ke rumahnya. Mun hingkat jangan menunggu sidin kadada baras. Setiap bulan itu sumbangan jemaahnya sagan menafkahi guru. Tuh sagan nafkahi guru. Walaupun guru kada minta. Nafkahi guru tuh ada nang nukarkan baras. Dah, ada nang nukarkan ikan asin, ada nang nukarkan macam-macam. Ayo santuni guru, bah jasanya tuh luar biasa. Mengajari kita biar selamat di akhirat guru tuh. Wudu kayak apa mandi itu kan mengajari biar kita selamat di akhirat. Perhatikan guru kita itulah sejahterakan inya. Jangan sampai guru kita tuh kelaparan. Jangan sampai guru kita tuh hendak makan aja sidin ngalih bercari baras sampai berhutang. Oh jangan sampai. Walat kian percaya walat. Kada berkah ilmu tuh. Ini kadang guru hendak makan aja di rumah saut berhutang dulu ke warung. Pun ada guru berhutang ke warung lah, jangan dihutangi. Kenapa? Culungi aja baras tuh. Jangan dihutangi lah. Tuh ingat akan. Ya. Mon ada guru belanja ke wadah kita tuh lah. Kita jual hayam, labihi timbangannya. Insya Allah isok cungol pulang sidin. Labihi timbangannya. Ini guruku nih ini umpama guruku. Oh, biasa jual ayam sekilo seumpamanya ayam tuh 30.000. Ini guru nang nukar nih, kurangi sedikit, dijual modalnya aja lah, ditambahi sedikit. Nah, aku bersedekah, insya Allah rezeki pian berkah lah. Berkah pian, hormat lawan guru, ilmu gin umpat barokah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ayo kita belajar. Ayo kita penuhi majelis ilmu kita. Ayo kita datang ke majelis ilmu kita. Sembahyang itu perlu ilmu. Hidup ini perlu ilmu. Amon hendak mati pun kena perlu ilmu. Di alam akhirat kena ngalih kita mun kada berilmu. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi ulang pesankan. Dah, jangan ribut masalah pemilihan. Dengarkanlah, jangan ribut masalah pemilihan. Yang sikong hendak dukung caleg ini maraha. Yang sikong hendak dukung caleg ini maraha. Yang sikong hendak dukung presiden ini ayo aja. Yang sikong hendak dukung presiden ini ayo aja. Yang penting kita tetap jaga ketentraman, kita tetap jaga persatuan, kita tetap jaga perdamaian. Jangan sampai kita terpecah belah. Orang nyaman dapat jabatan, kita dapat dosa seumur hidup kita. Ibarat sandal tuh, walaupun beda kiri awan kanan tuh. Kian bersandal ke sini beda lo kok kiri awan kanan. Beda lo kok sama lah. Mau sama baik bulik. Mau sama sandal kiri awan kanan tuh bagus bulik ha. Nah, beda kanan lawan kiri itu hadapnya lo koleh. Warna sama, bentuk sama, tapi hadapnya beda lo koleh. Beda tapi bisa seiring sejalan sampai ke majelis ilmu. Itu ibarat bahasa kami orang Banjar tak. Wahai orang Islam, ayo jaga persatuan. Janganlah kita saling bermusuhan. Hanya karena berbeda pilihan di dalam memilih calon anggota dewan. Tak tak deng deng, tak deng deng, tak deng deng. Amunlah si paloy inya milih Julak Amran, lalu lah si Galuh inya milih Buso Hasan.
Janganlah itu dijadikan pertikaian, lebih baik kita basalam-salaman. Tulak pengajian bagandingan tangan. Tak deng-deng. Itu dah lah. Sing luar gitu lah kira. Wahailah hadirin jamaah sekalian, acara ini terpaksa ulun ampihkan. Jujur ku katakan parut sudah karuntungan, mudah-mudahan aku dibagi makan. Amun kada makan panitia keterlaluan, amun kada makan panitia ketularan. Bea lagi dah. Cuma yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan majelis kita ini ada berkahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan, panjang umurnya, luas rezekinya. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.